Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik-baiklah kita. Sepakat mari bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur punyalah seperti Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kesetiaan-Mu karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami naikkan pujian kami, berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari bersama pujikan dari awal, katakan: Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan: sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah, agar indah bagi-Mu, agar indah, agar indah bagi-Mu. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu, Kau yang layak terima sembah. Pujian kami
kasih Tuhan, Kau Allah yang layak disembah, segala pujian hormat bagimu. Haleluya. Ya la 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 basi sikini ya ra ba ra ba ra ba la ba la ba la ba sikini ya ra ba ra ma ya la 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 bo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ya Rama ya la 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 basi sikini ya Rama ya la 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 ma ya la 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 la. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Kalau di bulan lalu kita punya tema adalah kasih setia Allah tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, di bulan Februari ini kita punya tema khotbah adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani, setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, setia dengan keluarga, dengan pasangan hidup. Ya. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-13. Amsal pasal 11 ayat yang ke-13 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Ya. Ayat ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang setia disamakan dengan orang yang suka menutupi perkara. Orang yang tidak suka mengumpat. Nah, kalau Saudara perhatikan kata mengumpat ini di dalam NET ya. Bahasa Inggrisnya adalah slandering. Ya. Slandering ini punya arti banyak. Enggak cuma mengumpat, juga memaki, menghujat, ya, menjelek-jelekan orang lain, gosip, membuka aib orang lain, ya, membuka rahasia, ya. Dan orang yang setia tandanya ada jelas. Orang yang tidak suka membongkar rahasia orang lain, tidak suka menceritakan kejelekan orang lain, tidak suka memfitnah, tidak suka menggosip, ya. Itu ciri khas orang yang setia kepada Tuhan, ya. Amsal katakan orang yang setia itu akan menutupi perkara, tidak akan mempermalukan orang lain, tidak akan menjelek-jelekan orang lain, menceritakan aib orang lain, tidak suka fitnah, tidak suka memaki orang lain. Itulah ciri khas orang yang setia menurut firman Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang Kristen belajar menjaga lidah bibir kita untuk tidak menggosip, tidak suka menceritakan kejelekan orang lain. Kalau saudara menceritakan kebaikan orang lain, itu tidak dilarang, itu sangat bagus.
Tetapi yang dilarang adalah jangan sampai kita menceritakan kejelekan orang lain, aib orang lain, rahasia orang lain. Ya, jangan kita ungkapkan, kita ceritakan kepada banyak orang. Nah, kita belajar orang yang setia akan menutupi perkara-perkara orang lain, menutupi rahasia orang lain, ya. Karena kasih itu menutupi pelanggaran. Mari kita mau belajar untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang setia. Ya, itu yang pertama. Yang selanjutnya kita akan buka di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-22. Amsal pasal 12 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sebuah janji firman Tuhan yang sangat indah Bapak Ibu, ya. Orang dusta bibirnya kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang setia diperkenan Tuhan. Orang yang setia mendapat favornya Tuhan. Orang yang setia akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidupnya. Maka kita mau belajar menjadi orang yang setia kepada Tuhan, setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Orang hidup dalam kekudusan bukan cuma 1-2 hari, ya. Kalau kita rindu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu untuk jangka waktu yang sangat panjang. Bahkan selama kita hidup, kita ini mau belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang setia akan dikenan oleh Tuhan. Artinya apa? Sekalipun orang tersebut mengalami masalah, persoalan, bahkan pergumulan yang lebih berat daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi satu perkara, kalau orang dikenan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga orang yang mengalami pergumulan yang berat, ya, yang diperkenan oleh Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah tersebut. Dan bahkan akan mendapatkan jalan keluar, kemenangan, mujizat dalam setiap masalah yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Mari kita belajar menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, setia beribadah, ya. Bagaimana kita mau minta diberkati oleh Tuhan kalau kita datang ibadah hari Minggu saja itu masih bolong-bolong. Kita tidak bisa setia. Hujan dikit takut kehujanan, tidak ke gereja. Badan gak enak sedikit, batuk pilek, tidak ke gereja, ya. Bagaimana kita mau menuntut Tuhan memberkati kita? Bagaimana kita mau minta janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Tuhan, mana janjimu Tuhan? Tuhan, mana berkat-Mu Tuhan? Ya, kenapa aku gak diberkati? Nah, periksa hidup kita. Apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Setia melakukan perintah-perintahnya, setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, setia melayani Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di mana kita boleh melayani, itu semata-mata karena kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara diberikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, itu kasih karunia. Karena tidak semua orang Kristen bisa melayani Tuhan. Tidak semua orang Kristen mendapatkan kasih karunia untuk melayani Tuhan. Kalau saudara hari ini dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, itu adalah grace, anugerah. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita belajar. Kita mau melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Apapun yang terjadi, kita mungkin dalam keadaan punya masalah, kita lagi sakit hati, kecewa, kita harus jadi seorang worship leader, kita harus menyampaikan firman Tuhan. Dalam kondisi seperti itu memang tidak gampang. Tetapi ketika kita terus setia, sekalipun punya masalah, punya persoalan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap menjadi seorang worship leader, kita tetap berkhotbah, ya. Saya kena percaya tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita semua belajar
menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, maka janji-janji yang luar biasa akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Saya kini percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati saudara semua yang mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan buat akan menjadi berhasil dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.